Halo bro, saya Ridwan dari channel Is Project Indonesia. Di video ini saya akan sharing rekomendasi judul skripsi teknik elektro. Nah, bagi teman-teman yang sedang mencari judul untuk skripsi teknik elektro, ini bisa menjadi referensi. Nah, di video ini saya fokus perancangan alat ya, atau rancang bangun alat yang menggunakan microcontroller seperti Arduino, Wemos, ESP, ataupun Raspberry. Tapi sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel Is Project Indonesia. Yang pertama, rancang bangun alat untuk menghidupkan mesin sepeda motor Honda Scoopy menggunakan sidik jari dan aplikasi Blink berbasis Wemos D1R1 ya. Di sini kata kuncinya itu untuk menghidupkan ya, atau kontrol mesin ya. Pastinya untuk menyalakan ya. Menyalakan mesin sepeda motor yaitu dari starternya, yaitu starternya kita kontrol menggunakan sidik jari ya, dari pengganti kunci. Dan ada aplikasi Blink. Jadi Blinknya ini dan sidik jari ini untuk mengontrol starter dari mesin sepeda motor Honda Scoopy melalui sebuah relay. Nah, relaynya akan aktif ketika sidik jarinya berhasil maupun kontrol dari aplikasi Blink. Di sini Wemos D1R1 ya, yang support adanya WiFi modul ya. Nah, teman-teman di sini bisa kembangkan dari mesin sepeda motor Honda Scoopy, teman-teman bisa kembangkan mungkin Honda Beat maupun Yamaha, di mana targetnya sudah berbeda. Itu bisa menjadi acuan untuk diajukan judul. Yang kedua, perancangan sistem jemuran otomatis menggunakan sensor air dan sensor cahaya berbasis microcontroller ESP32 dengan metode Fuzzy Mamdani. Di sini di tahun angkatan saya yaitu 2021 itu sudah banyak penerapan artificial intelligence ya di microcontroller ya, yaitu menggunakan Fuzzy. Mana Fuzzy juga banyak versinya, ada Mamdani yang pasti digunakan, ada juga Tsukamoto. Nah, teman-teman bisa menggunakan Fuzzy Tsukamoto untuk perbedaan dari judul skripsi yang sudah ada. Di sini dia menggunakan parameter sensor air ya dan sensor cahaya untuk mengatur aktuator ya, atau motor untuk menggerakkan atau menarik jemuran atau tali jemuran ya. Dan dia menggunakan ESP32 ya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan ESP826 karena lebih simpel ya, lebih murah juga. Kalau hanya sistem seperti ini bisa. Selanjutnya ada sistem kontrol dan monitoring aquascape berbasis microcontroller Atmega 2560 dan ESP8266. Dia ada dua buah mikro ya, Atmega, Arduino Mega ya, dan ESP8266, dimana dia untuk kontrol dan monitor aquascape ya, dimana aquascape ini kan seperti akuarium ya. Mungkin parameternya banyak, ada suhu, pH air banyak, terus pakan, jadwal pakan, jadi banyak ya yang dia kontrol. Selanjutnya, rancang bangun sistem kontrol penyiraman tanaman anggrek menggunakan logika Fuzzy berbasis notifikasi Telegram. Lagi-lagi ya, penerapan artificial intelligence dengan logika Fuzzy ya. Dia targetnya adalah tanaman anggrek, dimana dia kontrol penyiraman. Pasti ada parameternya yang digunakan untuk mengontrol penyiraman selain hanya waktu, mungkin dari kelembaban tanah, terus suhu di ruang tanaman anggrek itu sendiri, dimana diberikan notifikasi Telegram ya. Mungkin telegramnya ini untuk jadwal kontrol penyiraman ya, ketika aktif maka akan notifikasi Telegram. Mungkin teman-teman bisa kembangkan tidak hanya anggrek penelitiannya, mungkin bisa tanaman lainnya ya,
karena banyak tanaman budidaya yang sekarang lagi ngetren ya. Selanjutnya, rancang bangun alat untuk getaran motor vessel ya, berbasis Arduino Uno. Nah, ini untuk mengetahui berapa sih tingkat getaran ya, dengan menggunakan sensor getaran ya. Biasanya getaran ini juga bisa digunakan untuk rancang bangun alat untuk deteksi gempa ya, dimana ini targetnya adalah motor vessel. Dan mungkin teman-teman ketika praktek, teman-teman ingat ketika ada motor yang itu menghasilkan getaran yang cukup besar, nah teman-teman bisa buat alat untuk alat getaran ini atau getaran dengan targetnya apa, mesin apa, mungkin mesin wheel, mesin grinder, atau mesin apa yang menghasilkan getaran. Selanjutnya, perancangan sistem penjejakan posisi matahari untuk pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik. Jadi dia inovasi tambahan, tidak hanya pembangkit listrik tenaga surya, tapi dia juga ada solar tracker ya. Jadi dia bisa mengikuti arah cahaya dari matahari. Teman-teman penggunaan parameternya bisa dua nih, bisa menggunakan sensor cahaya maupun RTC sebagai timernya. Jadi ketika di sini kita bahas dulu untuk RTC-nya. Jadi kan matahari dia bergerak dari timur ke barat, teman-teman atur aja posisinya menggunakan katakanlah servo untuk mengendalikan aktuator yang menggerakkan fotovoltaiknya. Dari timer itu kita atur mungkin jam 7 sekian derajat, jam 9, jam 12 ya, dia mengikuti hingga sore terbit matahari. Kalau menggunakan LDR bisa teman-teman dengan sensor cahaya, teman-teman tinggal atur aja katakanlah 3 sensor cahaya di sebelah timur, tengah, sama barat. Disitulah dimana nilainya itu akan untuk menggerakkan sama aktuator tadi itu. Selanjutnya, rancang bangun prototipe sistem monitoring dan booking slot parkir berbasis microcontroller ESP8266 via Telegram. Jadi dia tidak hanya monitoring slot parkir ya, dan juga booking ya. Booking di sini menggunakan Telegram ya. Jadi Telegramnya kita katakanlah disimulasikan katakanlah ada 4 slot parkir ya, kita dengan Telegram katakanlah kita booking dengan kata kunci katakanlah book 1 terus ada skor nama. Dari itu akan diolah oleh Arduino oleh ESP8266 untuk membooking slot tersebut atas nama tersebut. Terus dimonitor ketika dia keluar dengan file Telegram juga, ya sekaligus check out. Selanjutnya, rancang bangun sistem pendeteksi dini kebakaran dan monitoring suhu ruang menggunakan Node MCU ESP8266 berbasis IoT dengan aplikasi Telegram. Jadi Telegram ini biasanya sebagai notifikasi ya ketika terjadinya kebakaran, di mana indeksnya ini dia monitoring suhu ruang ya. Mungkin juga bisa menggunakan sensor api ya. Selanjutnya mungkin teman-teman ini bisa tambahkan nih, tidak hanya monitoring tapi juga ada kontrol untuk pemadaman, bisa menggunakan kipas maupun pompa motor ya, pompa air ya. Selanjutnya, rancang bangun sistem pemantau kecepatan angin dan arah angin untuk engine ground run area berbasis Internet of Things. Dia dengan Internet of Things ini untuk memanfaatkan tahu kecepatan angin berapa knot ya, terus arah angin ke arah mana gitu. Nah, di sini untuk engine ground run untuk targetnya ya, karena engine ground ini terpengaruh sama adanya arah angin dan kecepatan angin. Smart Water Quality and Level Monitoring System based on Internet of Things using Fuzzy Logic ya. Jadi lagi-lagi Fuzzy Logic digunakan untuk monitoring level air dan kualitas air. Jadi ketika level airnya itu rendah, dia akan menyalakan pompa. Sebaliknya ketika dia kualitas airnya juga bagus, dia akan menyalakan flow meter ya.
dengan sebelumnya itu ada yang namanya solenoid valve ya. Jadi dia menggunakan logika fuzzy. Selanjutnya sistem mendeteksi lansia jatuh menggunakan sensor accelerometer dan sensor gyro ya, dan pengolahan citra. Ini bagus teman-teman, dia ada pengolahan citra ya dari image dengan sensornya itu accelerometer, pergerakan ini sama gyro ya, bagus teman-teman. Selanjutnya prototipe sistem pengendali dan memantau aliran listrik perumahan dengan microcontroller berbasis Arduino Uno. Jadi dia menggunakan sensor tegangan, arus dan daya ya untuk pengendalian, untuk on off-nya dan pemantauan berapa sih daya yang dikeluarkan di perumahan tersebut, di rumah tersebut. Selanjutnya rancang bangun alat pemberi pakan ikan koki otomatis pada akuarium berbasis IoT. Targetnya adalah ikan koki teman-teman bisa kembangin untuk ikan lain, ikan emas, ikan mujair, atau ikan-ikan lainnya, ikan nila. Nah, dia pemberi pakan secara otomatis. Mungkin otomatisnya bisa berdasarkan waktu gitu namanya. Mungkin kita bisa tambahin ini ya, ada yang namanya pH air juga bisa tambahin. Rancang bangun pintu otomatis menggunakan radio frequency identification atau RFID dengan metode Cesar Chipper ya. Jadi dia pengembangan metode Cesar Chipper dengan menggunakan RFID ya, kartu itu ya. Terus untuk buka pintu otomatis ya. Terus implementasi Internet of Things dan analisis fuzzy Sakamoto. Ini jadi yang dia bilang ada Sakamoto pada perwarupa sistem irigasi persawahan. Jadi dia buat dalam bentuk miniatur sistem irigasi persawahan. Nah, dia atur apanya, yaitu irigasinya dengan Internet of Things. Yang diatur apa aja, mungkin level airnya, irigasinya untuk on off tanggulnya teman-teman ya. Dan dilengkapi Internet of Things, mungkin dia pemantauan level airnya berapa, kondisi tanggulnya open apa off, terus pengairannya di on apa off. Nah, ini bisa dikontrol dan dimonitor secara Internet of Things. Selanjutnya perancangan dan pembuatan prototipe batas jumlah maksimum penumpang busway berbasis Arduino Uno dan sensor jarak inframerah. Jadi dia untuk mengatur nih berapa jumlah maksimum penumpang busway ya. Jadi dia berani mengambil targetnya di busway langsung ya. Pastinya dia harus pengambil data penelitian langsung secara langsung ya ke busway-nya ya. Rancang bangun sistem deteksi masker wajah pada masa new normal menggunakan metode deep learning berbasis Raspberry Pi dan Telegram Messenger. Jadi dia harus bisa mendeteksi wajah seorang dengan masker wajah ya, untuk mengetahui berapa suhunya ketika dia di bawah batas, maka dia bisa masuk ya. Biasanya terapin di perusahaan-perusahaan teman-teman ya. Rancang bangun alat kontrol pintu otomatis untuk pembaca sensor suhu tubuh manusia dengan metode fuzzy logic berbasis Arduino Uno. Lagi-lagi teman-teman dengan tema COVID-19 ya, dia untuk kontrol pintu otomatis ya dengan pembacaan sensor suhu tubuh manusia. Pastinya sensornya yang digunakan pasti sensor inframerah. Untuk pastinya teman-teman ingat sensor inframerah untuk suhu ini memiliki tingkat error yang cukup besar karena dipengaruhi sama suhu ruang. Jadi teman-teman harus pintar-pintar mengatur kalibrasinya ya untuk mendapatkan target yang minim error ya. Rancang bangun prototipe pengisian dan peringatan token listrik berbasis Internet of Things menggunakan Node MCU ESP8266. Ini juga sebenarnya dari PLN sendiri sudah ada ya, ketika itu udah mau habis ya, akan menyalakan buzzer yang ada sehingga bunyi dit. Cuman dia membuat inovasi ya untuk pengisian dan peringatan ya. Selanjutnya rancang bangun sistem alat absensi karyawan menggunakan face recognition
berbasis Raspberry Pi dengan Telegram sebagai media informasi. Jadi dia absensinya menggunakan face recognition, mengurangi adanya fingerprint ya. Dengan notifikasinya itu dia Telegram, dengan mikronya menggunakan Raspberry Pi. Padahal bagus teman-teman, ini harusnya lebih bisa dikembangin, yaitu disimpan ya datanya ke database ya, bisa menggunakan database lokal seperti SAM ya, sehingga terrecord nih dia kapan on, kapan dia off. Oke teman-teman, ini adalah 20 judul skripsi elektro yang bisa menjadi rekomendasi atau referensi teman-teman saat ini yang mau mencari judul skripsi tentang elektro. Semoga bermanfaat ya dan bisa lulus di tahun 2022 ini. Terima kasih, tapi jangan lupa untuk subscribe ya channel SPC Indonesia